Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ying Zongtian, Xiao Chen membawa Mo Chen kembali ke kuburan berdarah. Ketika Xiao Chen melihat awan merah pekat yang bertahan sepanjang tahun di langit, dia sedikit mengernyit, bingung harus berbuat apa. Sangat sulit untuk menghilangkan dosa dengan cara lain selain penyucian. Cara lainnya mempunyai masalah dalam menghilangkan dosa sepenuhnya. Sayangnya, para kultivator di daratan Kunlun yang mengalami pertemuan tak disengaja dan mempelajari metode pemurnian akan kesulitan untuk menyucikan dosa yang begitu besar. Orang yang benar-benar mampu melakukan hal itu tetaplah Bodhisattva Sitigarbha dari Sekte Buddha. Umat Buddha adalah ahli dalam melakukan hal ini sejak awal. Selain itu, Bodhisattva Sitigarbha adalah seorang biksu tingkat tinggi dari Sekte Buddha kuno. Ini sungguh bermasalah. Xiao Chen kehabisan akal, tidak dapat menemukan solusi yang baik. Bahkan Ying Zongtian, seorang Perdana Menteri, tidak punya ide apapun. Apa yang bisa dilakukan Xiao Chen? Mo Chen, apakah kamu tahu metode untuk menghilangkan dosa-dosa ini? Xiao Chen bertanya sambil melihat ke awan merah. Mo Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan pengetahuannya yang luas, dia tidak mengetahui metode apapun untuk menghilangkan dosa yang begitu besar. Namun, Mo Chen memperhatikannya dalam hatinya. Setelah dia kembali, dia pasti akan mencari teks kuno tentang dosa, untuk melihat apakah dia dapat membantu Xiao Chen memecahkan masalah sulit ini. Xiao Chen hanya bertanya dengan santai. Ketika dia melihat situasinya, dia berkata dengan lembut, "Ayo kembali." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, perjamuan gerbang naga berlangsung sesuai jadwal. Lokasinya berada di alun-alun tempat berlangsungnya upacara pendirian kembali gerbang naga. Para tamu terhormat adalah kelompok orang yang sama, dan semua tetua gerbang naga ada di sana tanpa kecuali. Ceritanya masih sama, hanya saja Raja Naga Azure kini luar biasa. Oleh karena itu, situasinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak yang masih ingat hari ketika gerbang naga dibangun kembali. Berbagai tanah suci, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, menimbulkan masalah dan menghentikan upacara tersebut. Pada hari itu, Azure Dragon King yang berpakaian putih menghadapi ejekan dari 10 tetua tanah suci dan klan bangsawan sendirian. Upacara pendirian kembali gerbang naga hampir tidak selesai. Sekarang, ada pemandangan yang mirip dengan hari itu, dengan kemunculan orang-orang yang hampir sama. Namun, selama perjamuan gerbang naga kali ini, orang-orang ini tersenyum dan menyapa Xiao Chen, memberi selamat padanya. Situasinya sekarang sangat berbeda. Xiao Chen berpikiran terbuka dan tidak terlalu peduli. Banyak dari sekte-sekte ini yang telah membantunya selama kesengsaraan besar akibat angin dan api. Konflik masa lalu tidak perlu dianggap serius. Lagi pula, tidak ada dendam yang mendalam. Ketika tengah hari tiba, Xiao Chen mulai berbicara tentang Dao. Para guru suci dan kepala klan dari berbagai tempat, serta banyak orang terkenal yang bergengsi, datang untuk ini, secara pribadi melakukan perjalanan. Melihat Xiao Chen sedang membicarakan topik utama, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Kemudian, mereka menajamkan telinga untuk mengantisipasi. Xiao Chen duduk di tengah aula besar. Mo Chen, Yue Bingyun, dan banyak tetua gerbang naga duduk di belakangnya. Meja dan kursi berjejer di kiri dan kanan, semuanya diisi tokoh-tokoh utama. Guru suci dari Akademi Provinsi Surgawi, guru surga yang cantik dari surga Yin Yang, dan banyak kepala klan dari klan bangsawan kuno ada di sini. Hampir semua karakter utama yang menguasai wilayah mereka sendiri di Samudera Surgawi berbintang hadir. Setelah Xiao Chen menenangkan emosinya, dia berkata, "Sehubungan dengan energi Dao besar, saya sendiri adalah seorang pemula dan tidak terlalu mengerti. Yang bisa saya lakukan hanyalah berbicara tentang apa yang saya ketahui dan pahami. Saya harap semua orang tidak kecewa. Azure Dragon King, kamu terlalu rendah hati. Sejak era kuno, Anda adalah kultivator pertama yang memahami Dao. Anda membuktikan bahwa energi Dao besar bukan hanya legenda. Anda sudah memiliki banyak hal untuk dibanggakan, kamu tidak harus rendah hati." Guru suci Akademi Provinsi Surgawi menanggapi dengan senyum tipis, mengatakan kebenaran dan menghormati Xiao Chen. Apa yang dikatakan kedua belah pihak memang benar. Xiao Chen baru saja diinisiasi, tetapi dibandingkan dengan para guru suci ini, dia jauh lebih kuat.
Xiao Chen tidak peduli dengan basa-basi lebih lanjut dan hendak mulai berbicara tentang Dao. Namun, saat itu, tiga sosok tiba-tiba muncul di langit dan maju dengan cepat. Aura kuat mereka secara kejam menghempaskan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sosok di langit tadi memasuki aula besar tanpa undangan dalam sekejap mata. Orang-orang yang datang adalah tiga raksasa persatuan Dewa Dao, Raja Hantu Gunung Timur, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Dewa Penguasa Surga meninggalkan. Hati Xiao Chen tenggelam. Dia merasa marah, tapi ekspresinya tidak berubah. Namun, ekspresi dari banyak tamu terhormat berubah drastis. Masing-masing dari tiga raksasa itu adalah seorang perdana. Hal ini khususnya terjadi pada Dewa Penguasa Surga yang meninggalkan. Kini, dia telah diakui oleh publik sebagai sosok terkuat di daratan Kunlun. Dewa senior yang berdaulat. Semua tamu terhormat yang duduk segera berdiri dan menyapa Dewa Penguasa. Ini adalah rasa hormat terhadap yang kuat, juga rasa takut terhadap surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Suasana langsung berubah menjadi aneh. Siapa yang menyangka bahwa perjamuan rekonstruksi gerbang naga akan menarik ketiga primes persatuan Dewa Dao untuk datang? Surga meninggalkan Dewa Penguasa memancarkan aura yang kuat dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Saat dia memandang Xiao Chen, dia berkata, "Adik Xiao Chen, saya harap kamu tidak keberatan kami datang tanpa diundang." Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, "Bagaimana jika aku keberatan? Kami tidak menyambut siapapun dari persatuan Dewa Dao di sini. Beberapa orang bisa dimaafkan, namun, ada beberapa yang tidak pernah bisa dimaafkan." Tiga orang sebelum Xiao Chen adalah yang terakhir. Xiao Chen membuat perbedaan yang jelas antara kedua tipe itu, bahkan tidak mau menyembunyikan rasa tidak suka di hatinya. Saat dia mengatakan itu, suasananya menjadi lebih tegang. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tersenyum tipis dan berkata, "Adik Xiao Chen, mengapa harus begitu marah? Bukankah ini hanya berbicara tentang Dao? Bisakah kamu tidak menambahkan 3 kursi saja?" Dewa Mayat Penghukum Surga berkata dengan dingin, "Bocah, jangan bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah karakter utama yang bisa duduk sejajar dengan kami? Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Dewa Penguasa memberi Anda wajah." Xiao Chen tersenyum. Merupakan suatu kehormatan bagi anjing-anjing yang memilih untuk mengikutinya. Bukan untukku, Xiao Chen. Wajah Dewa Penghukum Mayat menjadi hitam. "Kamu berani memarahiku?" Aura mengamuk meledak dari Dewa Penghukum Mayat Surga. Seluruh aula mulai bergetar ketika aura luar biasa menyebar, mengejutkan semua tamu terhormat. Ketakutan melonjak di hati mereka. Aura ini adalah kemarahan seorang perdana, tidak ada yang berani menjadi pihak penerima. "Itu benar, aku sedang memarahimu." Xiao Chen tersenyum dengan tenang. Kemudian, dia dengan santai mengambil satu langkah ke depan dan memblokir aura pihak lain sepenuhnya, tidak membiarkan orang-orang di gerbang naga merasakannya. Tenang dan tidak bingung, marah tapi tidak gegabah, inilah Xiao Chen saat ini. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak berhenti tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Dewa Mayat Penghukum Surga yang hendak menyerang. Kemudian, dia berkata, "Adik Xiao Chen, karena kamu tidak menyambut kami, kalau begitu kami akan pergi. Namun, sebelum kita pergi, ada rekening yang harus kita selesaikan terlebih dahulu." Surga meninggalkan dewa yang berdaulat menarik senyumannya. Dia akhirnya mencapai tujuan sebenarnya datang ke sini. "Ada banyak rekening yang harus diselesaikan antara kamu dan aku. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikannya, apakah kami dapat menyelesaikannya?" Xiao Chen mengungkapkan senyuman dingin di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan seorang prime, dia tidak perlu menunjukkan rasa takut pada mereka. Dalam kasus terburuk, dia akan turun bersama mereka. Kedua belah pihak akan menderita. Oleh karena itu, tidak perlu bersikap sopan kepada pihak lain. Terlebih lagi, ini adalah perjamuan gerbang naga. Pihak lain yang datang tanpa diundang seperti ini sudah bersikap sangat kasar kepada Xiao Chen. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat mengabaikan hal itu dan melanjutkan, "Raja Naga Azure selalu menjadi orang yang berani mengakui apapun yang dia lakukan. Mungkinkah Anda tidak mau mengakuinya? Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda mengakui bahwa Anda adalah penguasa sabar tanpa bayangan?" Hati Xiao Chen tenggelam.
Karena dia tidak tahu apa yang direncanakan pihak lain, dia tetap diam. Kamu tidak mengatakan apapun adalah pengakuan diam-diam. Saat itu, Anda menggunakan identitas penguasa pedang tanpa bayangan untuk melukai putra ilahi dengan parah. Kami harus menyelesaikan rekening itu dengan benar hari ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Itu benar, aku memang penguasa pedang tanpa bayangan. Saya juga yang melukai Di Wu. Namun, itu karena kurangnya keterampilannya sendiri. Bagaimanapun, Anda mungkin berada di sini untuk menimbulkan masalah dan akan menggunakan alasan apapun yang terjadi. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, saya akan bertanya langsung kepada Anda, apa sebenarnya yang Anda inginkan. Terus terang saja dan jangan bertele-tele, sehingga membuat segalanya jadi rumit. Pihak lain ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia tidak akan berhenti tanpa mencapai tujuannya. Apa yang disebut penyelesaian rekening hanyalah sebuah alasan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat berkata, penguasa ini tidak masuk akal seperti yang Anda pikirkan. Saat itu, Anda mendaratkan serangan pedang pada putra ilahi. Hari ini, kamu harus menerima 3 pukulan telapak tangan dariku. Setelah itu, akun ini dianggap telah diselesaikan. Ucapannya ini langsung membuat tempat itu beramai-ramai. Apakah surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak terlalu suka menindas? Bagaimanapun juga, saat ini ia adalah orang terkuat di dunia Kunlun, seseorang yang sudah terkenal sejak lama, namun ia ingin seorang juniornya menerima 3 serangan telapak tangan darinya. Dewa penguasa, bukankah ini agak berlebihan? Itu adalah isu yang terjadi di kalangan remaja. Sekarang, putra ilahi baik-baik saja, tidak ada yang terjadi padanya. Biarkan saja, saran guru suci Akademi Provinsi Surgawi, tidak bisa terus menonton. Menarik, dia bisa menjelaskan Dao kepadamu, tapi dia tidak bisa menerima 3 serangan telapak tangan dari surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Karena kamu ingin memberikan saran dan bantuan, bagaimana kalau kamu menerima 3 serangan telapak tangan dewa penguasa? Raja Hantu Gunung Timur, yang diam, tiba-tiba berkata, langsung membalas kata-kata guru suci Akademi Provinsi Surgawi. Hal ini menghalangi orang berikutnya yang ingin memberikan nasihat untuk angkat bicara, karena takut akan kekuatan pihak lain. 3 raksasa tirani persatuan Dewa Dao menyebabkan suasana perjamuan yang menyenangkan ini menjadi suram. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Menerima 3 gerakan darimu. Mengapa saya harus menerima 3 gerakan dari Anda? Xiao Chen tidak tertipu, tetap sangat tenang. Apakah surga meninggalkan dewa yang berdaulat benar-benar berpikir bahwa Xiao Chen membiarkan ketenarannya mencapai kepalanya, menganggap dirinya tak tertandingi setelah mendapatkan kekuatan? Xiao Chen dengan jelas memahami perbedaan antara dirinya dan surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Pihak lain adalah Perdana Menteri terkuat dan juga orang terkuat di daratan Kunlun, dia adalah sosok yang tak tertandingi di daratan Kunlun. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, bagaimana kalau aku mengambil 3 gerakan darimu? Di luar aula besar, Ying Zongtian tiba dengan Sui Lingling di belakangnya. Meski datang terlambat, ia berhasil menangkap momen yang sangat kritis ini. Perdana lainnya ada di sini. Ying Zongtian tersenyum pada Xiao Chen. Dengan membelakangi matahari, dia berjalan ke aula besar. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak menganggap hal ini mengejutkan. Dia tersenyum tipis dan berkata, kedatanganmu sangat tepat waktu. Namun, Ying Zongtian, dialah yang harus menerima 3 serangan ini. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, kenapa? Apakah perlu menjadi tirani seperti ini? Seseorang di antara sesepuh gerbang naga bertanya dengan ketidakpuasan. Surga meninggalkan dewa penguasa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, sepertinya aku sudah terlalu lama menahan amarah. Mengapa? Karena saya adalah orang terkuat di alam Kunlun. Cukup. Tepat setelah surga meninggalkan dewa penguasa mengatakan itu, cahaya ilahi muncul dari tubuhnya, dan tanah bergetar. Seluruh aula besar langsung runtuh dan langsung berubah menjadi tanah datar. Puci, puci. Setengah dari kultivator yang hadir memuntahkan seteguk darah, terbentur oleh cahaya ilahi yang kuat ini. Mereka baru mendapatkan kembali pijakannya setelah mundur beberapa langkah. Hanya sedikit yang tidak terluka dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri setelah mundur beberapa langkah. Namun, orang-orang tersebut masih merasa takut. Setelah mereka menstabilkan diri, mereka mundur lebih jauh.
Ini karena mereka merasakan niat membunuh yang datang dari surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Xiao Chen memblokir cahaya ilahi ini dengan sekuat tenaga, melindungi tetua gerbang naga. Akibatnya, dia merasakan ki dan darahnya melonjak. Sesepuh gerbang naga mengambil kesempatan ini untuk mundur, tidak berani berlama-lama. Surga yang mengamuk meninggalkan dewa berdaulat terlalu menakutkan. Hanya satu gelombang cahaya ilahi yang telah memukul mundur begitu banyak orang. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat terus tersenyum. Dia berkata dengan lembut, "Saya sangat merindukan masa muda saya. Pada saat itu, saya tidak perlu khawatir tentang apapun, mengungkapkan ketajaman saya sesuka saya, membunuh siapapun yang saya inginkan. Namun, setelah naik ke Prime dan menjadi dewa berdaulat, saya harus memikirkan semua yang saya lakukan, karena takut akan dampak tindakan saya. Apakah ada kebutuhan?" Penguasa guntur tua yang bodoh itu sudah lama meninggal di Jalan Kunlun. Mengapa saya harus merasa was-was? Memang benar, selama 100 tahun, 200 tahun, mungkin 1000 tahun, dewa penguasa surga yang meninggalkan surga belum benar-benar bergerak. Kehadiran Thunder Sovereign telah membuatnya tertekan terlalu lama. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat mengenang masa mudanya. Dia dulunya sombong dan kurang ajar, memiliki masa emasnya sendiri. Dia telah mengasah senjatanya dengan darah, menapaki garis antara hidup dan mati, bertarung tanpa rasa takut. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak mencapai posisinya saat ini dengan hidup seperti seorang pangeran. Sebaliknya, hal itu disebabkan oleh kombinasi bakat tertinggi dan jalur pembunuhan yang menentukan. Di depan setiap tahta terdapat banyak mayat, tulang, dan darah yang tak ada habisnya. Tahta perdana ras dewa tentu saja tidak terkecuali. Mengapa semua guru suci di sini berdiri dengan tergesa-gesa untuk menyambut surga meninggalkan dewa yang berdaulat saat mereka melihatnya? Tentu saja karena kekuatannya. Mereka pernah melihat betapa berdarah dingin dan kejamnya dewa penguasa ini ketika dia masih muda. Hal ini bukan hanya karena gelar atau reputasi dewa penguasa. Saat surga meninggalkan dewa penguasa berbicara, dia tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen dapat melakukan persiapan apapun, serangan telapak tangan ini menghantamnya dan menjatuhkannya ke udara, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Terlalu lemah. Xiao Chen, kamu masih belum cukup kuat. Saya hanya menggunakan 50% kekuatan saya, dan Anda bahkan tidak dapat melihat bayangan saya. Surga meninggalkan dewa penguasa berdiri di tempatnya semula dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya dia tidak pernah bergerak dan hanya berdiri di sana selama ini. Xiao Chen berlutut. Saat dia melihat surga meninggalkan dewa yang berdaulat, keterkejutan muncul di matanya. Xiao Chen benar-benar belum melihat apapun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana surga meninggalkan dewa penguasa menyerang. Kekuatannya juga sangat kuat. Jika bukan karena energi Dao besar di tubuhnya yang mengurangi sebagian besar kekuatan, serangan telapak tangan ini akan membunuhnya secara langsung. Prinsip dunia ini adalah yang kuatlah yang berkuasa. Saya suka berbicara alasan dengan orang-orang. Namun, ada kalanya aku juga suka bersikap tidak masuk akal, seperti sekarang. Aura menyebar dari surga meninggalkan dewa yang berdaulat, membuatnya tampak meremehkan segala sesuatu di dunia dan memberikan tekanan besar pada semua orang. Anda harus jelas dengan siapa Anda berbicara. Ini aku, surga yang meninggalkan dewa yang berdaulat. Saya tidak meminta Anda untuk mengambil 3 langkah dari saya. Ini adalah perintah, perintah yang tidak bisa kamu tolak. Suara samar angin muncul. Serangan telapak tangan kedua dari surga meninggalkan dewa penguasa telah tiba. Kali ini, Xiao Chen tidak lengah sama sekali. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia memadatkan diagram api Taiji Yin Yang untuk melindunginya. Saat diagram api Taiji Yin Yang memadat dan belum sepenuhnya terbentuk, diagram itu hancur. Hati Xiao Chen tenggelam. Tanpa banyak waktu berpikir, dia mengeksekusi seni ikan naga. Tubuhnya menjadi seperti ikan di air, menunjukkan ribuan perubahan. Dia bergerak dengan gesit, berkedip-kedip tanpa henti. Pada saat itu juga, ribuan bayangan muncul, sehingga sulit untuk mengetahui mana yang asli. Mata dewa penguasa surga meninggalkan berbinar dan dia tersenyum. Menarik, kamu memang punya kekuatan. Namun, itu hanya biasa saja. Tiba-tiba, telapak tangan dewa penguasa surga berubah menjadi sangat besar di mata Xiao Chen.
Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bang! Setelah dipukul sekali lagi, tubuh Xiao Chen terbang ke udara, bergerak mundur. Xiao Chen seperti ikan yang bergerak di lautan luas. Namun, serangan telapak tangan Dewa Penguasa Surga menyebabkan seluruh lautan terbalik. Dengan menggunakan kekuatan absolut, penguasa Dewa Pengabaian Surga mengirim Xiao Chen, yang tekniknya lebih baik, terbang. Kejam, ini benar-benar tirani, tidak buruk, dan aku mengatakan ini dengan tulus. Xiao Chen, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Saya sudah menggunakan 70% kekuatan saya dalam serangan telapak tangan itu. Saya tidak menggunakan begitu banyak kekuatan saya selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu, kata penguasa dewa yang meninggalkan surga dengan hati-hati setelah dia muncul kembali di tempat asalnya. Kemudian, dia hanya melihat Xiao Chen terbang kembali, tidak terus menyerang. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, jangan berlebihan. Tak disangka, penguasa Dewa Pengabaian Surga kembali melancarkan serangan telapak tangan setelah serangan pertama. Niat membunuh melintas di wajah Ying Zongtian. Saat Ying Zongtian hendak melangkah maju, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga menghalanginya, tersenyum dingin. Jangan halangi dia, biarkan dia datang. Surga meninggalkan Dewa Penguasa berbalik dengan santai dan menatap Ying Zongtian. Apa yang salah? Apakah kamu yakin ingin menerima 3 pukulan telapak tangan dariku? Jika aku menghadapimu, aku tidak akan berbelas kasihan seperti ini. Sebagai seorang prime, Anda harus sangat jelas tentang seberapa kuat saya. Mungkin Anda bisa melawan saya sampai seri dengan 100 tahun lagi. Namun, saat ini, kamu benar-benar tidak dapat menahan 3 serangan telapak tanganku yang dilancarkan dengan kekuatan penuh. Ying Zongtian yang gegabah menjadi tenang. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat benar. Jika pihak lain menyerang dengan kekuatan penuh, serangan telapak tangan pertama akan mampu mengalahkan Ying Zongtian. Serangan telapak tangan kedua akan melukainya dengan parah. Serangan telapak tangan ketiga, dia mungkin tidak mampu menahannya. Ini bukanlah duel sebenarnya tapi hanya menerima serangan dari pihak lain. Ketika secara pasif menerima serangan dari pihak lain, seseorang akan sangat menderita. Surga meninggalkan Dewa Penguasa memang jauh lebih kuat dari Ying Zongtian. Gelar yang ia miliki sebagai orang terkuat di daratan Kunlun bukannya tanpa alasan. Meski begitu, Ying Zongtian masih perlu menerima serangan telapak tangan. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai kakak. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ying Zongtian membuat keputusan. Dia berkata dengan tenang, saya yakin. Ada satu serangan telapak tangan lagi. Aku akan mengambilnya. Sebelum Ying Zongtian menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara bergema memotongnya. Xiao Chen, yang menabrak puing-puing, menyingkirkan semua yang menghalangi jalannya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi penuh tekad saat dia memandang dengan tenang ke surga meninggalkan dewa yang berdaulat, tidak menunjukkan suka maupun duka. Xiao Chen, Ying Zongtian tidak bisa menahan perasaan cemas. Bagaimana Xiao Chen bisa menahan serangan telapak tangan ketiga dari penguasa surga yang meninggalkan dewa dalam keadaan seperti itu? Rasa hormat melintas di mata surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Dia tersenyum dan berkata, semangat yang kuat dan kondisi mental yang sangat baik. Keunggulan Anda atas Wuk sebenarnya tidak sesederhana keberuntungan belaka. Langit yang meninggalkan dewa penguasa dapat mengetahui secara sekilas bahwa kondisi mental Xiao Chen telah memulihkan ketenangannya dan sudah siap untuk bertempur. Jika penguasa dewa meninggalkan surga menggunakan jumlah kekuatan yang sama dengan serangan telapak tangan pertamanya, mengingat kondisi Xiao Chen saat ini, Xiao Chen memiliki peluang untuk memblokirnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, 3 sosok turun dari langit. Mereka adalah Permaisuri Bulan Cerah, Master Iblis Hukum Segudang, dan Raja Astral Siklik, yang semuanya tidak berencana untuk menunjukkan diri mereka. Ketika 3 raksasa persatuan Dewa Dao muncul, 3 primes dari Samudera Langit Berbintang merasakan mereka dan mengamati secara diam-diam. Karena berbagai alasan, orang-orang ini awalnya enggan mengungkapkan kehadirannya. Namun, mereka kini tidak punya pilihan selain melakukan itu. Dewa berdaulat, tidak perlu melakukan serangan telapak tangan ketiga, kan? Mengapa harus menyimpan dendam terhadap junior? Kekuatan dari 2 serangan telapak tangan sebelumnya sudah cukup untuk melampiaskan kemarahan Putra Ilahi,
saran Cyclic Astral Lord, sambil merendahkan dirinya. Permaisuri Bulan Cerah berkata, Kakak Kitian, karena hal-hal seperti itu sudah terjadi, biarkan saja. Jarang sekali Anda datang ke Samudera Surgawi Berbintang. Bagaimana kalau kamu mengunjungi Istana Bulanku? Vien Master Myriad Law menghela nafas pelan dan berkata, Dewa Berdaulat, ketika kita masih muda, kita bisa dianggap memiliki persahabatan satu sama lain. Bagaimana kalau kita melupakan serangan telapak tangan ketiga? Ketiga primes menghormati kekuatan penguasa dewa yang meninggalkan surga dan memberi nasihat dengan lembut, memberinya jalan keluar dari masalah ini tanpa harus kehilangan muka. Mereka berharap pihak lain akan berhenti di sini. Namun, jika surga meninggalkan dewa yang berdaulat masih tidak mau menyerah, tidak peduli seberapa kuat dewa yang berdaulat, ketiga primes akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Xiao Chen. Seperti kata pepatah, bicaralah selagi bisa, sebelum pedang dan pedang saling beradu. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat menunjukkan ekspresi yang rumit. Baik kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan tidak bisa diungkapkan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Akankah surga meninggalkan dewa yang berdaulat mengirimkan serangan telapak tangan ketiga? Semua orang memandang dengan cemas ke arah penguasa dewa yang meninggalkan surga, Perdana Menteri terkuat di daratan Kunlun, sambil menunggu keputusannya. Namun, perkembangannya melampaui ekspektasi semua orang. Tidak ada yang memikirkan pikiran Xiao Chen. Setelah berpikir sejenak, Dewa Penguasa Surga meninggalkan akhirnya menarik tangannya dan berkata, baiklah. Karena begitu banyak teman yang menasihati saya mengenai hal ini, saya tidak akan melakukan teguran lagi. Anggap saja akun ini sudah diselesaikan. Semua orang menghela nafas lega. Tidak ada yang bisa mengatasi kekuatan surga meninggalkan dewa penguasa. Kecuali jika itu sangat penting, tidak ada yang mau bertarung dengan surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Mampu mencapai kesimpulan seperti itu cukup beruntung. Anggap saja akunnya sudah diselesaikan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, saya tidak pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah ini seperti ini. Terluka parah dan pucat, Xiao Chen tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Seketika, dada semua orang kembali sesak dan tegang. Apa yang sedang dilakukan Xiao Chen? Kakak Xiao, Mo Chen mengirimkan proyeksi suara. Dia merasa sangat cemas, berharap Xiao Chen tidak gegabah. Jangan khawatir, aku punya rencana, jawab Xiao Chen santai. Namun, dia tidak berhenti bergerak, maju selangkah lagi. Wajah dewa yang meninggalkan surga merosot. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya pada akhirnya aku masih harus bergerak. Xiao Chen, jangan gegabah. Kerumunan dengan cepat mencoba menasihati Xiao Chen, tidak ingin melihatnya bertindak sembarangan. Xiao Chen berkepala dingin. Dia berkata dengan tenang, saya tidak gegabah. Saya tahu apa yang saya lakukan. Pertanggungjawaban antara Persatuan Dewa Dao pasti tidak dapat diselesaikan hanya dengan ini. Dia, penguasa dewa yang meninggalkan surga, tidak akan berhenti di sini. Hari ini, dia dapat menemukan alasan untuk melukai putra ilahi. Mungkin besok, dia akan mencari alasan agar aku membunuh putra ilahi. Lalu, lusa, akan ada alasan baru. Apakah ini berarti selama dia punya alasan, dia bisa datang kapan saja dan memberi saya 3 pukulan telapak tangan? Datang dan pergi sesuka hatinya. Kata-kata Xiao Chen seperti guntur di dataran, kuat dan beresonansi, menggetarkan hati semua orang. Kebenaran dari kata-kata ini agak tragis. Namun, di dunia di mana yang kuat berkuasa, kata-kata Xiao Chen benar. Meski kemungkinannya tidak besar, selama penguasa Dewa Pengabaian Surga masih menjadi yang terkuat di dunia daratan-daratan Kunlun, dia bisa mencari masalah untuk Xiao Chen kapan saja, apapun aturannya. Ini adalah fakta yang menyedihkan dan tragis. Bukan karena banyak orang di sekitar tidak memikirkan hal ini, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Mereka hanya ingin mengusir penyakit sampar iblis yang dikenal sebagai surga meninggalkan dewa berdaulat dengan lebih cepat. Kata-katamu memang masuk akal. Ada banyak tempat di mana penguasa ini bisa datang dan pergi sesukaku. Namun, ada juga beberapa tempat di mana penguasa ini tidak dapat melakukan hal itu. Sayangnya bagi Anda, gerbang naga Anda bukan salah satunya, kata dewa penguasa surga yang meninggalkan, ekspresinya datar. Dia tampak tenang dan berbicara dengan sangat kejam.
Bibir Xiao Chen berkerut mengejek saat dia mencibir dengan dingin, begitukah? Entah kamu membunuhku hari ini, atau kamu bisa melupakan meninggalkan gerbang naga. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tertawa keras ketika mendengar ini. Menarik, kamu pikir kamu bisa menghentikanku untuk pergi. Saya tidak bisa menghentikan Anda, tapi saya tidak keberatan melakukan perjalanan ke domain dewa. Dengan pedang di tanganku, aku tidak keberatan membantai orang-orang di domain dewa. Selama aku mau, dalam 100 tahun, atau mungkin 1000 tahun, aku bisa membunuh semua orang dari ras dewamu. Mata Xiao Chen tampak seram saat dia mengucapkan setiap kata, berbicara dengan nada dingin dan tanpa ampun. Jantung surga meninggalkan dewa berdaulat berdetak kencang. Bayangan Xiao Chen berpindah tempat persembunyian setelah setiap kali dia membunuh 1000 orang muncul tanpa disuruh di depan mata pikirannya. Memikirkan pembantaian Xiao Chen seperti ini selama 100 tahun, bahkan 1000 tahun, membuat seseorang gemetar ketakutan. Tidak sembarang orang bisa mengancam surga meninggalkan dewa yang berdaulat dengan cara ini, tetapi Xiao Chen bisa. Jika Xiao Chen menyembunyikan identitasnya, dewa penguasa surga meninggalkan tidak akan dapat menemukannya. Angin dingin bertiup. Semua orang merasakan hawa dingin menyerang mereka, tubuh mereka menjadi dingin tanpa alasan. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Aura surga meninggalkan dewa penguasa semakin kuat, dan dengan cepat menekan ke arah Xiao Chen. Awan tebal bergejolak di langit, membuatnya tampak seperti langit akan runtuh. Setiap saat, tekanan pada Xiao Chen semakin meningkat. Itu seperti gunung berapi yang sedang berkembang. Semua orang merasakan energi mengerikan terkumpul. Begitu meletus, ia akan mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang tidak ingin hidup? Jika bukan karena Anda mendorong saya ke sudut, mengapa saya melakukan ini? Jika kamu ingin datang dan menamparkan wajahku kapan saja kamu mau, seperti yang kamu lakukan sekarang, apa gunanya aku, Xiao Chen, terus hidup? Tentara bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Setiap orang memiliki harga diri masing-masing. Saat memeriksa dirinya sendiri, Xiao Chen mengerti bahwa dia sama pentingnya dengan semut di hadapan Dao Surgawi. Namun, meski eksistensinya lebih rendah, dia juga memiliki martabat. Masalah hari ini jelas adalah surga meninggalkan dewa yang berdaulat datang untuk menamparkan wajah Xiao Chen ketika dia melihat Xiao Chen bangkit. Selain itu, jelas bahwa dia telah berhasil, dengan mudah mengalahkan Xiao Chen dengan 2 serangan telapak tangan tanpa Xiao Chen berhasil melakukan perlawanan apapun. Pada jamuan rekonstruksi gerbang naga, kedua pukulan telapak tangan ini seperti 2 tamparan keras, menamparkan dengan kejam Xiao Chen, yang bersiap untuk berbicara tentang Dao. Dengan berbagai prime yang angkat bicara dan meminta belas kasihan, sekali lagi memberikan wajah penguasa dewa yang meninggalkan surga, meskipun terlihat ramah, pada kenyataannya, itu hanya membuat tamparan ini semakin berat. Apakah ada benarnya? Ke surga meninggalkan dewa yang berdaulat? Tentu saja ada. Memberi pelajaran pada Xiao Chen, menamparkan wajahnya, lalu bersikap sangat rendah hati dan pergi, bagaimana mungkin ini tidak ada gunanya? Namun, dari sudut pandang Xiao Chen, itu tidak ada gunanya. Anda bisa main-main, jangan main-main denganku. Dulu, saya jauh lebih lemah dari Anda, seperti membandingkan semut dengan gajah. Saya tidak punya pilihan selain menyerah. Semut yang mencoba memberontak terhadap gajah akan mati begitu saja. Namun, situasinya kini berbeda. Kesenjangan antara Xiao Chen dan surga meninggalkan dewa penguasa tidak lagi sebesar kesenjangan antara semut dan gajah. Kebanggaan Xiao Chen tidak menerima penghinaan hanya dengan perbedaan seperti itu. Kali ini saja, saya tidak menyerah. Ekspresi Xiao Chen tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Ini bukan yang saya minta atau ingin lakukan. Namun, setiap orang memiliki prinsip dan keuntungannya masing-masing. Bahkan jika aku akhirnya membayar dengan nyawaku, aku tidak akan ragu. Orang ini, penguasa dewa yang meninggalkan surga mengepalkan tinjunya erat-erat, persendiannya berderak. Apakah Xiao Chen memaksanya membunuh? Namun, dewa penguasa surga meninggalkan tidak bisa membunuhnya. Sekelompok primes sudah memberinya wajah. Jika dia menyerang dengan paksa, kedua belah pihak akan terluka parah. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari sini tanpa cedera. Namun, jika surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak membunuh,
mungkinkah dia harus meminta maaf kepada orang ini? Perdana Menteri terkuat di daratan Kunlun merasa kebingungan dan kehilangan kata-kata. Ketika semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka merasa terkejut. Di hadapan aura dan tekanan yang kuat dari surga meninggalkan dewa yang berdaulat, Xiao Chen sebenarnya bisa tetap teguh, membuat surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak bisa berkata-kata. Segera, para penonton berbisik di antara mereka sendiri. Saat mereka menatap surga meninggalkan dewa yang berdaulat, mereka tanpa sadar mengungkapkan ekspresi yang agak nakal. Bahkan orang terkuat di daratan Kunlun pun tidak maha kuasa. Ini luar biasa. Sekarang keadaan telah meningkat, bagaimana dia menghadapinya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Setelah sekian lama, dewa penguasa surga meninggalkan akhirnya memilih untuk menyerah setengah langkah. Auranya masih membuat orang sulit bernapas, tekanannya seperti gunung. Namun, nada suara penguasa surga meninggalkan dewa jelas lebih lembut dari sebelumnya. Xiao Chen menjawab dengan tenang, ini sangat sederhana. Kirimkan serangan telapak tangan lainnya. Tidak peduli akibat dari serangan telapak tangan itu, mulai hari ini, kamu tidak boleh menggunakan alasan buruk seperti itu untuk menyerangku. Saya tidak keberatan Anda menyerang saya. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan pertarungan yang adil. Di masa depan, ketika aku ingin membunuhmu, itu pasti akan menjadi pertarungan yang adil juga, tidak seperti hari ini. Saya tidak meminta banyak, hanya kata ini, hormat. Pakaian Xiao Chen yang seputih salju dan rambut seperti tinta berkibar liar tertiup angin. Tidak ada yang menyangka permintaan terakhir Xiao Chen sesederhana itu. Permintaannya sangat sederhana, dia hanya ingin dihormati. Saya tidak peduli apa yang Anda inginkan. Yang aku inginkan hanyalah kamu tidak meremehkanku mulai hari ini dan seterusnya setelah serangan telapak tanganmu yang ketiga. Suara mendesing. Tiba-tiba, Xiao Chen menggambar lunar shadow sabre, dan itu memancarkan cahaya lembut. Pada saat yang sama, batu sumpah terbang keluar dari cincin semesta miliknya. Batu sumpah berputar cepat saat terbang ke surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menatap surga meninggalkan dewa penguasa, ahli terkuat di alam Kunlun. Bahkan para ahli seperti Cyclic Astral Lord, Bright Moon Empress, dan Myriad Lauvian Master tidak terkecuali. Tujuan dari penampilan ini bukan hanya untuk melihat apa yang akan diputuskan oleh penguasa dewa yang meninggalkan surga, tetapi juga untuk memberikan tekanan. Ini adalah semacam pernyataan diam-diam, meskipun Anda, penguasa dewa yang meninggalkan surga, kuat, Anda harus meluncurkan serangan telapak tangan ketiga hari ini. Surga meninggalkan dewa penguasa mengulurkan tangan dan menangkap batu sumpah. Saat batu sumpah berputar di tangannya, angin kencang bertiup, membuat rambut panjangnya berterbangan kemana-mana. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pihak lain, dia merasakan kesalahan persepsi. Sementara dia dengan tegas menekan Xiao Chen, tidak peduli bagaimana penampilannya, pihak lain tampaknya sedang menatapnya dari posisi yang lebih tinggi. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat sepertinya mengungkapkan senyuman pahit. Setelah dengan kuat menggenggam batu sumpah, dia berkata, aku, penguasa dewa yang meninggalkan surga, bersumpah atas namaku bahwa aku akan mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Setelah serangan telapak tangan ini, saya sama sekali tidak akan menggunakan alasan apapun untuk menyerang siapapun di gerbang naga. Suara mendesing. Batu sumpah berubah menjadi cahaya tak terbatas yang memasuki surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia dengan cepat melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini sangat cepat. Jumlah orang yang melihatnya dengan jelas dapat dihitung dengan dua tangan. Suara mendesing. Awan tebal di langit berubah menjadi emas dan menyebar sejauh 5.000 km. Seketika, cahaya keemasan yang menusuk dan menyilaukan meletus, menyelimuti area dalam jarak 5.000 km. Ini belum berakhir. Awan emas sepanjang 5.000 km tiba-tiba menyatu membentuk patung dewa yang sangat besar. Patung itu memancarkan cahaya keemasan terang dan tampak sangat halus seolah dilapisi emas. Awan di langit menghilang. Matahari, bulan, dan bintang muncul di depan mata semua orang, karena tidak ada apapun yang menghalangi. Sepertinya seseorang bisa memetik bintang hanya dengan mengulurkan tangannya. Patung dewa yang besar memancarkan kekuatan tertinggi, menciptakan ilusi.
Ini memberi kesan bahwa patung dewa datang dari alam semesta yang paling dalam dan paling gelap ke dunia fana untuk menghadapi hukuman ilahi. Serangan telapak tangan ilahi langit berbintang. Qitian benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Ketika Ying Zongtian melihat ini, hatinya tenggelam. Lalu, dia mengerutkan kening. Bersama dengan surga meninggalkan dewa yang berdaulat, patung dewa yang besar melemparkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Suara mendesing. Sebelum serangan telapak tangan tiba, angin palem datang, tekanan kuat membengkokkan ruang. Banyak orang yang tidak bisa mengelak tepat waktu merasakan kulitnya terkoyak dan darah mengalir keluar. Mata mereka membelalak karena sangat ketakutan. Ledakan. Kemudian, semua orang ini terlempar jauh. Xiao Chen menyipitkan matanya. Dia tidak bisa memblokir serangan telapak tangan ini. Bahkan inkarnasi darmiknya akan hancur. Ini adalah surga meninggalkan dewa penguasa yang meluncurkan serangan telapak tangan dengan kekuatan penuh tanpa menunjukkan belas kasihan. Banyak primes yang melihat di tempat ini tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat menerima serangan telapak tangan ini tanpa terluka, apalagi Xiao Chen. Jika Xiao Chen bentrok langsung, dia pasti akan mati. Hanya ada satu cara untuk menghentikan serangan telapak tangan ini, menggunakan keadaan waktu untuk memutar waktu kembali. Xiao Chen harus kembali ke momen ketika surga meninggalkan dewa penguasa baru saja menggenggam batu sumpah. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Kesulitan mengeksekusi keadaan siklus dan menyerang sebelum surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak perlu dikatakan lagi. Namun, jika Xiao Chen ingin hidup, inilah satu-satunya cara. Saya akan mempertaruhkan semuanya. Cycle Heart bersinar dengan cahaya cemerlang di lautan kesadaran Xiao Chen saat berputar tanpa jeda. Cycle energi memenuhi seluruh tubuhnya. Berbagai keadaan, pembantaian, kehancuran, kesakitan, kesedihan, keputusasaan, dan kematian, berubah menjadi ilusi besar yang muncul di sekitar Xiao Chen. Saat serangan telapak tangan itu hendak mendarat di Xiao Chen, dia meraung dengan ganas dan melepaskan siklus dengan kekuatan penuh. Xiao Chen dengan ganas mengayunkan Lunar Shadow Sabre, senjata ilahi transenden, dan mengeksekusi Cycle Chop saat dia melompat. Catatan TL, rupanya, Xiao Chen menamai gerakan itu Cycle Chop pada suatu saat tanpa disebutkan dalam novel. Puci, Xiao Chen merasakan perlawanan tanpa batas dan rasa sakit yang luar biasa. Masa lalu sudah terjadi. Membalikkan ruang dan waktu untuk melakukan perjalanan ke masa lalu menghasilkan resistensi yang lebih kuat dibandingkan melakukan perjalanan ke masa depan. Perlawanan ruang dan waktu menekan tubuh fisik Xiao Chen, menyebabkan tulangnya retak, suara tulangnya patah. Betapa sulitnya, saya tidak bisa bergerak. Kehadiran Dewa Penguasa Surga meninggalkan membuat tekanan dari ruang dan waktu semakin kuat. Xiao Chen merasa ketika dia menyeberang ke masa lalu, tubuhnya mungkin akan hancur. Di masa sekarang, serangan telapak tangan surga meninggalkan Dewa Penguasa hanya berjarak 1 inci dari Xiao Chen. Saat berikutnya, itu akan mendarat di dada Xiao Chen. Dengan kekuatan serangan telapak tangan ini, sangat mungkin Xiao Chen akan mati di tempat tanpa mayat utuh. Ying Zongtian dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka saat jantung mereka berdebar kencang. Dao, pada saat kritis, cahaya Dao besar muncul di belakang Xiao Chen. Kemudian, semuanya melingkari Lunar Shadow Sabre. Energi Dao besar ini berasal dari Sabre Dao. Dengan dukungannya, kekuatan Lunar Shadow Sabre akan berlipat ganda. Hati Ying Zongtian mencelos. Apa yang coba dilakukan Xiao Chen, mati bersama dengan surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Ini terlalu naif. Meskipun kekuatan serangan pedang ini kuat, itu hanya akan melukai Dewa Penguasa Surga yang meninggalkan surga. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang mematikan. Pada saat ini, ekspresi Permaisuri Bulan Cerah dan yang lainnya berubah. Setiap orang yang bisa melihat lintasan serangan surga meninggalkan Dewa Penguasa merasa sangat cemas dan tidak tahan untuk terus menonton. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, situasinya berubah secara tidak terduga. Kekuatan serangan telapak tangan dari surga meninggalkan Dewa Penguasa anjlok. Cahaya Dao besar pada Xiao Chen berkurang, dan angin palem menerpa dadanya, menjatuhkannya kembali ke udara. Seketika, organ dalam Xiao Chen pecah, dan dia tergelincir kembali ke tanah sejauh 1 kilometer. Dia tampak sangat pucat sehingga dia tampak seperti kehabisan darah.
Dia memuntahkan seteguk darah sebelum menusuk pedang di tangan kanannya ke tanah. Kemudian, dia berkata, "Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, terima kasih banyak telah mengajarkan pelajaran ini." Bagaimana ini bisa terjadi? Semua penonton tidak percaya. Xiao Chen sebenarnya tidak mati. Meskipun dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, terluka parah dan lemah, dia benar-benar berhasil menerima serangan kekuatan penuh dari dewa penguasa surga yang meninggalkan. Apa yang menyebabkan kekuatan serangan telapak tangan penguasa dewa pengabaian surga menurun tajam? Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Semua orang mengira dia telah menunjukkan belas kasihan. Namun, ketika mereka melihat wajahnya, ada luka pedang samar yang meneteskan darah di pipi kanannya yang mulus. Luka pedang. Kapan surga meninggalkan dewa yang berdaulat menerima serangan pedang? Mengapa mereka tidak melihatnya? Salah satunya terbang mundur, tergelincir sejauh 1 kilometer, dan bahkan berjuang untuk berdiri. Yang lainnya menunjukkan aura yang berkembang dengan hanya luka pedang samar di wajahnya. Sudah jelas siapa pemenang pertukaran ini. Namun, penguasa dewa meninggalkan surga yang menang tampak sangat cemberut, tampak lebih tidak sedap dipandang daripada Xiao Chen yang terluka. Saya akan menepati sumpah saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang di gerbang naga Anda, kata dewa penguasa surga yang meninggalkan tanpa emosi dalam suaranya. Mempertahankan ekspresi cemberut, dewa penguasa surga meninggalkan tidak mengatakan apapun saat dia segera meninggalkan tempat itu dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Tidak ada yang mengerti mengapa suasana hatinya sedang buruk. Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga sama-sama bingung. Namun, ketika mereka melihat surga meninggalkan dewa yang berdaulat pergi, tidak nyaman bagi mereka untuk tetap di sini, jadi mereka segera mengikutinya. 500 km jauhnya, di atas lautan luas, 3 raksasa persatuan Dewa Dao memandang Pulau Bintang Surgawi di kejauhan dalam diam. Qitian, apa yang terjadi dengan serangan telapak tangan tadi? Mengapa kekuatannya tiba-tiba berkurang? Raja Hantu Gunung Timur mau tidak mau bertanya, dia tidak bisa mengerti. Dewa surga yang menghukum mayat juga sama bingungnya. Dia berkata dengan tenang, saya tahu bahwa Anda tidak sengaja melemahkan serangannya. Sebaliknya, itu melemah secara tiba-tiba. Perubahan cepat seperti itu merupakan hal yang tabu bagi penyerang. Kekuatan serangan telapak tangan akan pulih kembali dan tidak akan mudah untuk ditahan. Ekspresi surga meninggalkan dewa yang berdaulat tetap cemberut saat dia berkata, jika saya mengatakan bahwa saya juga tidak tahu alasannya, apakah Anda akan mempercayai saya? Ketika surga meninggalkan dewa penguasa mengatakan hal itu, dewa penghukum mayat surga dan Raja Hantu Gunung Timur menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Itu tidak mungkin. Anda adalah orang yang terlibat. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bagaimana kekuatan serangan telapak tanganmu melemah? Dewa surga menghukum mayat membantah, tidak mau menerimanya. Surga meninggalkan dewa penguasa mengulurkan tangan dan menyentuh luka di wajahnya. Ketika dia melihat darah di ujung jarinya, dia bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang tidak mungkin? Apakah kalian berdua tahu bagaimana luka di wajahku muncul? Mendengar pertanyaan ini, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga kehabisan kata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Memang benar, mereka belum melihat bagaimana penguasa dewa yang meninggalkan surga menderita luka di wajahnya. Itu jelas merupakan luka pedang, tetapi mereka tidak melihat Xiao Chen mengirimkan serangan pedang. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak terluka atau bahkan melihat darahnya sendiri selama bertahun-tahun. Saat dia melihat darah di ujung jarinya, dia merasa tergerak secara emosional dan tetap diam untuk waktu yang lama. Ada gunung di luar gunung dan langit di luar langit. Alam Kunlun ini hanyalah sebuah tanah terbengkalai. Catatan TL, ada gunung di luar gunung dan langit di luar langit, ini adalah ungkapan karena selalu ada orang yang lebih baik. Surga meninggalkan dewa penguasa sama sekali tidak tahu seperti apa alam besar yang sebenarnya. Pepatah, katak di dalam sumur, mungkin merujuk padanya. Haruskah kita mengubah rencana kita? Raja Hantu Gunung Timur bertanya dengan hati-hati. Surga meninggalkan dewa penguasa mengibaskan darah di tangannya dan menjawab dengan cemberut, tidak ada perubahan. Kami bertiga juga tidak perlu kembali. Kami hanya akan menunggu di sini sampai dia keluar. Saya yakin saat dia keluar,
dia pasti akan menuju Istana Naga Azure. Rencana awalnya adalah Dewa Penguasa Surga meninggalkan datang dan memukuli Xiao Chen, untuk mempermalukannya. Ini akan mengajari Xiao Chen bahwa ada seseorang yang lebih kuat, agar dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Setelah dipermalukan, dia pasti akan pergi ke Istana Naga Azure untuk meningkatkan kekuatannya. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat adalah karakter yang ambisius dan kejam. Tentu saja, dia tidak akan datang hanya untuk mempermalukan Xiao Chen. Dia hanya tidak sabar dan ingin melakukan sesuatu untuk mempercepat perjalanan Xiao Chen ke Istana Naga Azure. Namun, sekarang, sepertinya orang yang benar-benar terhina dan menerima pukulan bukanlah Xiao Chen melainkan dirinya sendiri. Ketika surga meninggalkan Dewa Penguasa mengatakan bahwa mereka bertiga tidak boleh pergi dan harus menunggu di sini, cahaya aneh muncul di mata Raja Hantu Gunung Timur. Setelah dengan hati-hati menyembunyikan kilatan itu, dia bertanya, kita akan menunggu sendiri di sini. Bukankah rencananya mengirim ahli ke sini untuk menunggu? Mengingat status kami, mengapa kami harus menunggu sendiri di sini? Dewa Mayat Penghukum Surga mengerutkan kening dan berkata, Raja Hantu, cara berpikirmu tidak bisa diterima. Tentu saja, kami memiliki identitas yang sangat terhormat. Namun, Xiao Chen saat ini tidak bisa dianggap remeh. Jika kami mengirim orang lain, mereka tidak akan dapat menyelesaikan tugas tersebut. Bukan itu, saya hanya memiliki beberapa masalah lain yang harus diselesaikan, dan saya perlu melakukan perjalanan kembali, jelas Raja Hantu Gunung Timur. Kemudian, dia melihat ke surga meninggalkan dewa yang berdaulat dan berkata, Qitian, aku akan kembali dulu. Jika Xiao Chen memiliki aktivitas yang tidak biasa, saya akan langsung pergi ke Istana Naga Azure untuk menemui Anda. Bagaimana menurutmu? Surga meninggalkan dewa yang berdaulat berpikir sejenak. Lalu dia bertanya, apa yang begitu mendesak? Bukankah situasinya sama, bisa membuat bawahan melakukan itu? Sambil tersenyum, Raja Hantu Gunung Timur menjawab, tidak banyak, tapi ini adalah sesuatu yang mengharuskanku melakukan perjalanan pribadi. Maaf. Melihat situasinya, surga meninggalkan dewa yang berdaulat berhenti bertanya dan tidak memaksakan pendapatnya. Dia berkata dengan santai, lakukan sesukamu. Bagaimanapun, rahasia di Istana Naga Azure pasti akan memungkinkan kita untuk mematahkan belenggu ini dan meninggalkan alam Kunlun. Aku tahu, begitu aku mendapat kabar, aku akan segera bergegas ke Istana Naga Azure dan menemuimu. Setelah mengatakan itu, Raja Hantu berubah menjadi seberkas cahaya redup dan pergi dengan cepat. Dewa Mayat Penghukum Surga melihat ke arah yang telah diambil oleh Raja Hantu Gunung Timur. Merasa bingung, dia bertanya, masalah apa yang begitu mendesak? Sebagai seorang perdana, dia seharusnya sudah lama menyerahkan pengelolaan sektenya. Hal apa yang memerlukan perhatian pribadinya? Surga meninggalkan Dewa Penguasa tertawa penuh arti. Lalu, dia berkata, Xingtian, kamu mungkin masih belum tahu. 3 hari yang lalu, saya menerima kabar bahwa dia berkonfrontasi dengan Xiao Chen di domain hantu dan hampir bertengkar. Pada akhirnya, Ying Zongtian tiba, dan situasinya teratasi. Kenapa dia tidak memberitahu kita tentang hal seperti itu? Ekspresi Dewa Mayat Penghukum Surga sedikit berubah karena kemarahan. Kemudian, dia bertanya dengan penuh selidik, mungkinkah ini hanya masalah kecil, jadi dia tidak menyebutkannya. Penguasa dewa yang meninggalkan surga menjawab dengan acuh tak acuh, awalnya, saya pikir itu hanya masalah kecil juga. Namun, setelah menyelidiki sedikit, saya menemukan sesuatu yang menarik. Benda apa? Apakah kamu kenal dengan orang bernama Zhuang Zhenghe ini? Tentu saja, Xingtian tidak mengenal Zhuang Zhenghe. Oleh karena itu, penguasa Dewa Pengabaian Surga menjelaskan asal-usul orang ini serta beberapa masalah masa lalu Pulau Bintang Surgawi. Hal-hal yang dilakukan Zhuang Zhenghe di wilayah Laut Pulau Bintang Surgawi mudah untuk diselidiki. Mengingat kemampuan yang dimiliki oleh Dewa Penguasa, dia tidak mengalami kesulitan sama sekali. Bodhisattva Siti Garba, Dewa Surga yang menghukum mayat segera mengerti. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Zhuang Zhenghe, dia tahu tentang Bodhisattva Siti Garba, yang terhubung dengan Zhuang Zhenghe. Apakah dia bergegas pergi agar dia bisa bekerja sama dengan Bodhisattva Siti Garba? Geram Dewa Mayat Penghukum Surga. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin.
Bahkan sekarang, saya tidak yakin seperti apa keberadaan Bodhisattva Sitigarbha itu, bahkan apakah dia hidup atau mati. Namun, mengetahui hal ini saja sudah cukup. Raja Hantu menyembunyikan sesuatu dari kita. Selain itu, ini adalah sesuatu yang penting. Apa yang harus kita lakukan? Dewa surga yang menghukum mayat jelas tidak dapat memahami skema ini. Surga meninggalkan dewa penguasa tersenyum dingin. Dia masih belum memenuhi syarat untuk mempermainkan saya. Jika ini semua hanya spekulasi, maka akan baik-baik saja. Namun, jika tebakan ini ternyata benar, saya memiliki sarana untuk menghadapinya. Dewa surga yang menghukum mayat menggigil di dalam hatinya. Dia berkata, Kitian, saya tidak pernah mempermainkanmu. Saya selalu menjadi orang yang terus terang, dan saya juga menghargai kekuatan Anda. Saat bekerja bersama, saya selalu tulus. Saya tahu ini. Jika tidak, saya tidak akan memberitahu Anda tentang masalah ini. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat melanjutkan, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Ini tentang bagaimana luka di wajahku muncul. Dewa mayat yang menghukum surga terkejut. Ternyata surga meninggalkan dewa yang berdaulat tahu bagaimana dia mendapat luka itu, hanya saja dia tidak ingin memberitahu Raja Hantu. Jika tebakanku benar, Xiao Chen memahami keadaan siklus yang legendaris dan dapat membalikkan waktu, melakukan perjalanan ke masa lalu atau masa depan dan bergerak dalam siklus tersebut. Surga meninggalkan dewa penguasa dengan santainya meremehkan kemampuan Xiao Chen. Orang ini agak terlalu mengerikan. Xingtian memikirkannya dan gemetar memikirkan hal itu. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu gugup. Keadaan siklus sangat sulit untuk dikembangkan. Lebih jauh lagi, keadaan siklus bukanlah keadaan waktu. Yang bisa dia pahami hanyalah puncak gunung es. Dengan kekuatan kami, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu, dewa penguasa surga meninggalkan memberitahu dewa penghukum mayat bagaimana menangani gerakan itu. Ketika dewa surga menghukum mayat mendengar hal itu, wajahnya menunjukkan ekspresi pencerahan. Pada saat yang sama, dewa mayat penghukum surga merasa agak beruntung. Pada saat ini, Raja Hantu Gunung Timur tidak mengetahui hal ini. Jika dia bertemu dengan Xiao Chen, Raja Hantu Gunung Timur mungkin akan menderita. Memikirkan hal ini, dewa penghukum mayat surga tidak bisa tidak mengagumi kecerdikan dewa penguasa surga yang meninggalkan. Bila diperlukan, dia bisa menggunakan tangan orang lain untuk membunuh Raja Hantu Gunung Timur. Namun, Xiao Chen itu sangat pandai bersembunyi. Saya khawatir meskipun menunggu di sini, kami mungkin tidak menemukan jejak keberadaannya. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak tampak khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya kemampuan untuk mencari tahu kemana dia pergi. Diskusi keduanya berakhir, namun di sisi lain, Raja Hantu Gunung Timur tidak mengetahui situasinya. Saat ini, dia sedang bergegas kembali ke alam hantu, tanpa menyadari bahwa dia telah membuat penguasa dewa meninggalkan surga berjaga-jaga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah hari kemudian, Raja Hantu bergegas menyusuri jalan mata air kuning dengan kecepatan tercepatnya dan bertemu dengan Bodhisattva Sitigarbha. Setelah Raja Hantu Gunung Timur menyatakan tujuan kunjungannya, Bodhisattva Sitigarbha berargumen, namun, Anda masih belum mencapai apa yang Anda janjikan kepada saya. Wajah Raja Hantu Gunung Timur tenggelam. Kemudian, dia menjawab dengan dingin, apakah menurutmu Yingzong Tian semudah itu untuk dihadapi? Bagaimana saya bisa memikirkan sebuah ide dalam 2 atau 3 hari? Saya pasti akan mencapai apa yang saya janjikan kepada Anda, tetapi Anda juga perlu membantu saya. Istana Naga Azure berisi rahasia kebangkitan Kaisar Azure. Xiao Chen hendak memasukinya. Ini adalah kesempatan langka. Mendengar kata-kata, Kaisar Biru Langit, ekspresi Bodhisattva Sitigarbha berubah drastis. Kemudian, dia menatap ke arah Raja Hantu Gunung Timur dan bertanya, siapa yang memberitahumu hal itu? Raja Hantu tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Rupanya, Kaisar Biru Langit telah menghajar lelaki tua ini hingga berada dalam kondisi ketakutan saat itu. Jika tidak, ekspresi Bodhisattva Sitigarbha tidak akan berubah seperti itu hanya karena sebuah nama. Raja Hantu Gunung Timur tidak menjawab secara langsung.
Jika aku tidak mendapatkan keuntungan apapun dan Xiao Chen benar-benar menjadi Kaisar Azure kedua, kamu akan menjadi orang yang paling menderita. Kamu berani mengancamku. Ketika Bodhisattva Sitigarba mendengar hal itu, dia mendengus dingin dan melepaskan kekuatan Buddha. Saat dia melotot, itu seperti seorang Buddha yang melotot, menunjukkan kekuatan tanpa perlu marah. Hati Raja Hantu tenggelam. Bodhisattva Sitigarba ini meningkat pada tingkat dewa, dia sepertinya telah mencapai level yang baru, dibandingkan setengah tahun lalu. Sulit membayangkan betapa kuatnya Bodhisattva Sitigarba di puncaknya. Ini bukanlah sebuah ancaman. Saat ini, kita semua seperti semut di tali yang sama. Jika saya menjadi lebih kuat, saya akan lebih mudah membantu Anda memperbaiki dosa di Meteor Trail City. Ketika Bodhisattva Sitigarba mendengar hal itu, dia membubarkan kekuatan Buddha dan tetap diam. Setelah sekian lama, akhirnya dia mengambil keputusan. Baiklah, aku berjanji padamu. Apa yang kamu ingin aku bantu? Raja Hantu tersenyum. Aku ingin kamu ikut denganku ke Istana Naga Azure. Pada saat itu, seseorang muncul di tempat terbuka sementara yang lain tetap tersembunyi saat kami bekerja sama. Setelah itu kita lanjutkan sesuai situasi. Kecuali benar-benar diperlukan, kita tidak boleh berselisih dengan Dewa Penguasa. Ketika Bodhisattva Sitigarba mendengar ini, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Saat ini, kekuatannya belum pulih ke puncaknya, dan dia tidak mau terlibat. Dia sangat ambisius dan tidak ingin mati di Istana Naga Azure. Jika terjadi sesuatu, dia akan menyesalinya seumur hidup. Bodhisattva Sitigarba tidak terburu-buru menjawab tetapi malah mengubah topik. Saya punya pertanyaan. Seberapa kuat Xiao Chen sekarang? Raja Hantu menjawab dengan jujur, dia seharusnya tidak ada bandingannya di bawah pemerintahan perdana. Orang-orang yang berada di level yang sama dengan ketiga guru suci akan kesulitan mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan setelah menerima 3 serangan telapak tangan dari Dewa Penguasa, dia tidak mati. Sebaliknya, dia bahkan berhasil melukai penguasa dewa yang meninggalkan surga. Baiklah, aku berjanji padamu. Ingat janjimu. Mendengar hal itu, Bodhisattva Sitigarba segera mengambil keputusan. Raja Hantu menganggap ini agak aneh. Namun, setelah berpikir sebentar, Raja Hantu Gunung Timur mengerti. Bodhisattva Sitigarba ini takut Xiao Chen benar-benar menjadi Kaisar Biru Langit yang kedua. Seberapa kuatkah Kaisar Azure pada saat itu hingga Bodhisattva Sitigarba menjadi setakut ini? Rahasia Istana Naga Azure menjadi semakin menarik bagi Raja Hantu Gunung Timur. Dia tidak ingin selamanya berada di bawah orang lain, selalu diperintah atau dimanipulasi oleh Dewa Penguasa. Kalau begitu, itu kesepakatan. Saat Qitian mengirimkan berita, aku akan pergi ke Istana Naga Azure bersamamu.